Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat tanaman hias Euphorbia. Teman-teman masih inget nggak di video aku yang sebelumnya ketika aku sama mama aku membeli bunga di salah satu kios bunga. Bunganya murah banget nih, harganya Rp10.000 per polybag. Nah, ternyata namanya adalah Euphorbia geroldi. Berbeda dengan tanaman Euphorbia yang lainnya yang memiliki banyak warna bunga dan memiliki batang yang berduri, Euphorbia geroldi ini hanya memiliki satu warna bunga saja ya teman-teman, yaitu merah. Warna merah pada bunga ini yaitu pada tangkai sampai dengan kelopak bunga. Sedangkan di bagian mahkota bunga yaitu di bagian tengahnya itu berwarna kuning. Batangnya keras dan tidak berduri. Untuk daunnya berwarna hijau tua dan mengkilap. Jadi untuk tanaman ini bagus banget ketika teman-teman taruh di halaman rumah, meskipun tidak disemprot dengan air atau dibersihkan dengan air, daunnya tuh tetap mengkilat atau glossy. Nah, ini adalah beberapa polybag tanaman Euphorbia geroldi yang kemarin aku beli ya teman-teman. Saatnya untuk melakukan penanaman. Kita mulai proses penanamannya ya teman-teman. Kita siapkan dulu potnya. Jangan lupa di dasar pot diberi sekam agar media tanamnya tidak ambiar. Lalu masukkan seperempat pot media tanam. Masukkan Euphorbia geroldinya. Nah, di sini satu pot saya isi 2 polybag supaya rimbun. Untuk polybagnya bisa langsung ditanam, bisa tidak. Kalau saya kurang serk aja sih kalau ditanam sepolibagnya. Jadi ini polybagnya saya copot. Kemudian tambahkan media tanam sampai memenuhi pot. Untuk media tanamnya tidak perlu campuran khusus karena dia termasuk salah satu tanaman yang tidak rewel terhadap media tanam, asal gembur pasti hidup. Tapi di sini saya menggunakan campuran tanah sekam bakar dan kohe dengan perbandingan 2:1. Nah, ini satu pot tanaman Euphorbia geroldi sudah siap dan sudah selesai. Setelah ditanam jangan lupa disiram ya. Ada 2 keistimewaan tanaman Euphorbia yang bisa teman-teman pertimbangkan ketika akan merawat tanaman ini. Yang pertama adalah tanaman Euphorbia berbunga sepanjang tahun. Dalam kondisi pertumbuhan yang baik, bunga Euphorbia akan mekar sepanjang tahun. Pastikan tanaman Euphorbia memperoleh banyak sinar matahari langsung ya, setidaknya 3 hingga 4 jam sehari. Tanaman Euphorbia lebih cocok ditempatkan di halaman rumah atau di pekarangan rumah. Jadi dia bukan termasuk tanaman indoor. Jika pada saat musim hujan bunga yang dihasilkan sedikit, teman-teman tidak perlu khawatir karena tanaman ini sedang beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Karena Euphorbia tidak menyukai perubahan suhu secara tiba-tiba yang terlihat dari minimnya bunga. Nah, nantinya ketika sudah beradaptasi, bunga Euphorbia akan kembali mekar. Keistimewaan yang kedua, tanaman Euphorbia mudah dirawat. Teman-teman cukup melakukan 4P pada tanaman ini. Yang pertama adalah penyiraman. Sirami tanaman ini ketika bagian teratas tanah pada pot atau di pekarangan kering saat disentuh. Kalau selama ini saya nyiramnya 2 sampai dengan 3 hari sekali. Yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan bisa menggunakan
NPK 1616 yang diaplikasikan langsung pada tanaman tersebut, yaitu dengan cara memberi 1 sendok teh butir pupuk NPK yang diletakkan pada media tanam atau pada pot. Jadi teman-teman tidak perlu melarutkan pupuk NPK ini ya, karena tanaman ini termasuk tanaman yang berbatang keras. Untuk aplikasi NPK-nya langsung aja. Setelah diberikan pupuk NPK, jangan lupa disiram agar butiran NPK-nya larut. Yang ketiga adalah penyinaran matahari. Untuk sinar matahari yang diperlukan adalah minimal 4 jam sehari. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, lebih bagus juga sehari penuh ya, agar bunga yang dihasilkan banyak dan sehat. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pengendalian hama. Untuk hama yang biasa menempel pada tanaman ini adalah hama kutu putih. Jadi teman-teman bisa menggunakan obat insektisida pada tanaman euphorbia ketika tanaman ini diserang oleh hama. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita tentang tanaman Euphorbia geroldi, beserta cara menanamnya dan tips merawatnya. Jika teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah menemani dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.